Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mentaria Rumbening Putri Lasmono dengan NIM 18330093. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang PHBS rumah tangga. PHBS sendiri singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga. PHBS rumah tangga ini ada 10 langkah yang harus dilakukan oleh keluarga jika ingin keluarganya hidup bersih dan sehat. Mulai dari yang pertama, ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, lalu bayinya harus diberi ASI eksklusif. Yang ketiga ada penimbangan bayi secara rutin ke puskesmas atau posyandu. Lalu yang keempat, di setiap rumah harus mempunyai air yang bersih, cuci tangan yang bersih, dan jambannya juga harus bersih. Lalu di setiap rumah harus memberantas jentik nyamuk, dan setiap keluarga harus mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu melakukan aktivitas setiap hari, dan tidak boleh merokok di area sekitar rumah. Nah, tadi kan kita bahas soal jamban yang bersih atau sehat. Nah, sebelum kita bahas jamban yang bersih atau sehat, kita bahas rumah yang sehat menurut PHBS rumah tangga. Untuk kriteria rumah yang sehat menurut PHBS rumah tangga itu, ia memiliki ventilasi, pencahayaan, dan luas. Untuk ventilasi sendiri, minimal 10% dari luas ruangannya. Untuk pencahayaannya sendiri, intensitas cahayanya minimal 60 lux. Artinya, kita bisa tanyakan kembali kepada pemilik rumah apakah ia bisa membaca secara jelas di siang hari atau tidak. Jika ia bilang bisa, berarti pencahayaannya secara umum sangat. Nah, kita lanjut lagi kepada luas dan kepadatannya. Di sini kita bisa bertanya kepada pemiliknya berapa luas rumah dan kepadatannya. Contohnya, luas rumahnya 10 meter dengan isi penghuninya 2 orang. Lalu kita hitung berapa kepadatannya. Jadi 10 meter dibagi 2 sama dengan 5 meter. Jadi kepadatan yang ada di dalam rumah itu berarti 5 meter. Nah, selanjutnya masuk ke jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu standarnya adalah harus lebih dari 10 meter dari sumber airnya. Lalu sistem jambannya ini harus menggunakan sistem leher angsa agar tidak berbau. Luasnya ini harus minimal 1 kali 1 meter, lalu lantainya harus kedap air, dan di setiap jamban harus memiliki ventilasi. Nah, rumah sehatnya udah, jamban sehatnya udah, sekarang kita memasuki ke sumur yang sehat. Untuk sumur sehat, yang pertama kita akan membahas dindingnya dulu. Dinding untuk sumur sehat minimal sedalam 3 meter. Lalu untuk bibir sumurnya tingginya harus lebih dari 1 meter. Karena apa? Karena untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Misalnya ada keluarga yang mencuci dekat dengan sumur. Nah, itu kan pasti banyak sabun, banyak kotoran-kotoran, nantinya akan menjadi sumurnya tercemari. Nah, kita lanjut lagi kepada luas dan kepadatannya. Di sini kita bisa bertanya kepada pemiliknya berapa luas rumah dan kepadatannya. Contohnya, luas rumahnya 10 meter dengan isi penghuninya 2 orang. Lalu kita hitung berapa kepadatannya. Jadi 10 meter dibagi 2 sama dengan 5 meter. Jadi kepadatan yang ada di dalam rumah itu berarti 5 meter.